Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Anda sedang menyusun rencana matang untuk menjatuhkan saingan bisnis Anda. Anda sudah menghitung semua risikonya, menyiapkan modal, dan yakin 100% bahwa rencana ini akan membuat si saingan gulung tikar. Namun begitu rencana dijalankan, yang terjadi justru sebaliknya. Saingan Anda malah makin kaya tanpa perlu berkeringat, sementara Anda sendiri yang babak belur. Kurang lebih, itulah gambaran besar dari apa yang terjadi pada hubungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini. Ketika Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk memulai perang di Timur Tengah melawan Iran, Amerika sebenarnya memiliki sebuah target sampingan yang sangat besar, yaitu melumpuhkan Tiongkok. Di atas kertas, teori kemenangan Amerika terdengar sangat logis. Tiongkok adalah negara raksasa manufaktur yang sangat haus akan minyak bumi. Tetapi mereka tak punya cukup minyak di dalam negeri mereka sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Tiongkok sangat bergantung pada minyak murah dari negara-negara yang sedang disangsi oleh Barat, terutama Iran dan juga Venezuela. Sebelum perang dimulai, peta pasokan minyak murah Tiongkok terlihat seperti ini. Yang pertama, Iran menyumbang sekitar 13% dari total impor minyak Tiongkok. Karena Iran disangsi berat oleh Barat, hampir tak ada negara yang mau membeli minyak mereka selain Tiongkok. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Beijing untuk menawar dan membeli minyak Iran dengan diskon harga yang sangat besar. Kemudian Venezuela menyumbang sekitar 3% dari impor minyak Tiongkok. Kasusnya mirip dengan Iran, karena rezim Nicolas Maduro disangsi Barat. Tiongkok menjadi pembeli utama dengan harga murah. Jadi secara total 16% pasokan minyak murah Tiongkok itu bergantung pada kedua negara ini. Hanya beberapa minggu sebelum ketegangan di Iran memuncak, militer Amerika melakukan operasi kilat di Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro. Amerika kemudian mengubah kepemimpinan di sana dan berhasil memutus serta mengalihkan aliran minyak Venezuela untuk kepentingan mereka sendiri. Sukses dengan Venezuela, Amerika mengira mereka bisa mengulangi formula yang sama di Iran. Amerika saat itu berpikir, jika rezim anti-Barat di Iran berhasil ditumbangkan melalui perang, Tiongkok akan kehilangan total 16% pasokan minyak murahnya. Tiongkok pasti akan kelabakan mencari pengganti minyak tersebut dengan harga pasar yang jauh lebih mahal. Selain memukul sektor ekonomi, Amerika juga ingin menjatuhkan mental Tiongkok secara diplomatis. Amerika ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok hanyalah pembual atau teman yang hanya ada saat cuaca cerah. Amerika ingin memperlihatkan bahwa Tiongkok tak punya kekuatan atau keberanian militer untuk membela negara-negara sekutunya seperti Venezuela dan Iran ketika digempur oleh kekuatan militer Amerika. Dengan begitu, pengaruh superpower Amerika akan tetap nomor satu di dunia. Teori dan asumsi hebat dari Amerika tersebut ternyata meleset total. Perang yang diharapkan selesai dengan cepat dan membuat Tiongkok bertekuk lutut justru berubah menjadi bumerang. Tiongkok tak menjadi lemah, ekonomi mereka tak kolaps, dan mereka juga tak terlihat tak berdaya. Sebaliknya, situasi ini melahirkan sebuah tren atau meme baru di panggung politik dunia. China wins by doing nothing. Tiongkok menang dengan tak melakukan apa-apa. Sementara Amerika sibuk menghabiskan energi, uang, dan reputasi politiknya dalam perang yang melelahkan. Tiongkok cukup duduk manis menyaksikan musuh utamanya melakukan kesalahan fatal. Namun, apakah Tiongkok benar-benar hanya diam tanpa melakukan persiapan? Tentu saja tidak. Di balik layar, mereka ternyata sudah menyiapkan temeng yang membuat mereka kebal dari serangan ekonomi ini selama berpuluh-puluh tahun. Dan bab 1, temeng mandiri, cara Tiongkok kebal dari krisis ekonomi. Ketika Iran memutuskan untuk membalas serangan dengan menutup Selat Hormuz, jalur air yang paling krusial di dunia yang dilewati sepertiga minyak bumi global, banyak pengamat ekonomi memprediksi Tiongkok akan segera lumpuh. Logikanya sederhana. Tiongkok menggantungkan sekitar 70% kebutuhan minyaknya dari luar negeri, dan setengah dari jumlah itu harus melewati selat tersebut. Kehilangan 35% pasokan minyak secara mendadak seharusnya bisa membuat ekonomi negara manapun gulung tikar dalam hitungan minggu. Namun prediksi menyeramkan itu tak pernah menjadi kenyataan.
Mengapa? Karena Tiongkok ternyata sudah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengantisipasi skenario buruk ini. Sejak awal tahun 2000-an, para pemimpin di Beijing mengidap sebuah kejenuhan paranoid yang mereka sebut sebagai Malaka Dilemma ataupun Dilema Malaka. Mereka sadar betul bahwa jalur utama pasokan minyak mereka harus melewati Selat Malaka yang sempit. Jika suatu saat mereka terlibat perang, misalnya terkait isu Taiwan, Angkatan Laut Amerika Serikat bisa dengan sangat mudah memblokade selat tersebut dan mencekik ekonomi Tiongkok. Uniknya, persiapan matang Tiongkok untuk menghadapi blokade Amerika di Selat Malaka justru menjadi penyelamat instan ketika Selat Hormuz di Timur Tengah ditutup oleh Iran. Tiongkok mengaktifkan 3 strategi utama yang membuat mereka kebal dari guncangan pasokan minyak. Yang pertama, cadangan minyak raksasa di balik layar. Jadi, di atas kertas, data resmi pemerintah Tiongkok mencatat mereka memiliki cadangan minyak strategis sebesar 359 juta barel, sedikit di bawah Amerika yang memiliki 413 juta barel. Namun angka di atas kertas ini menipu. Di Amerika, cadangan pemerintah dan cadangan perusahaan komersial dipisahkan dengan sangat tegas. Namun di Tiongkok, batas itu abu-abu karena hampir semua perusahaan minyak komersial yang raksasa di sana itu dimiliki oleh negara. Jika digabungkan, per akhir tahun 2025, Tiongkok sebenarnya memegang cadangan minyak efektif yang 3 kali lipat lebih besar dari Amerika Serikat. Tiongkok memanfaatkan momen sepanjang tahun 2025 ketika harga minyak dunia masih relatif murah untuk memborong minyak habis-habisan dan memenuhi tangki-tangki mereka. Hasilnya luar biasa. Cadangan ini sanggup menghidupkan seluruh aktivitas Tiongkok selama lebih dari 100 hari berturut-turut tanpa perlu mengimpor 1 barel minyak pun dan tanpa perlu mengubah gaya hidup masyarakatnya. Sebagai perbandingan, cadangan strategis di Amerika Serikat di awal tahun 2026 hanya sanggup bertahan selama 20 hari. Yang kedua, mengamankan sektor listrik dari ketergantungan minyak. Di banyak negara maju, jika harga minyak dunia meroket, maka tarif listrik domestik juga ikut naik dan memicu inflasi hebat. Tiongkok telah memotong jalur ketergantungan ini sejak lama. Tiongkok mungkin miskin minyak bumi, tetapi mereka adalah pemilik cadangan batu bara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Rusia. Batu bara dalam negeri ini adalah aset aman karena posisinya berada di dalam daratan mereka sendiri dan tak bisa diblokade oleh kapal perang asing dari luar negeri. Struktur pemanfaatan energi Tiongkok saat ini sangat kokoh. Sumber energi total, yaitu 56% kebutuhan energi Tiongkok itu dipasok oleh batu bara, sedangkan minyak bumi hanya menyumbang 18%. Kemudian sektor kelistrikan, sebanyak 60% listrik Tiongkok dihasilkan dari membakar batu bara. Minyak dan gas bumi digabungkan hanya menyumbang 3% saja untuk urusan listrik. Kemudian energi bersih. Sisanya dipasok oleh investasi raksasa mereka di bidang PLTA 13%, serta kombinasi energi angin, surya, dan juga nuklir 22%. Artinya, ketika Selat Hormuz ditutup dan harga minyak melonjak, pabrik-pabrik dan sistem kelistrikan di Tiongkok tetap bisa menyala normal, seolah tak terjadi apa-apa. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sekutu Amerika di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan yang masih menggantungkan 29% hingga 44% pasokan listrik mereka dari impor minyak dan gas bumi. Kemudian yang ketiga, membunuh permintaan minyak lewat kendaraan listrik. Jadi titik paling lemah dari sebuah krisis pasokan minyak biasanya dirasakan langsung oleh masyarakat ketika mereka mengantri BBM di pom bensin. Tiongkok sadar akan hal ini, sehingga sejak awal dekade 2000-an, mereka melakukan migrasi kendaraan massal secara agresif ke teknologi listrik EV. Hingga tahun 2024, sekitar 11% dari seluruh mobil yang beroperasi di jalanan Tiongkok sudah berupa kendaraan listrik murni. Angka ini jauh melompat melampaui Amerika Serikat dan Korea Selatan yang baru menyentuh angka 3% atau Jepang yang bahkan baru mencapai 1%. Berkat kombinasi 3 tameng ini, cadangan minyak raksasa, kemandirian listrik berbasis batubara, energi bersih, serta masifnya penggunaan mobil listrik, Tiongkok sanggup memotong pembelian impor minyak mereka hingga 4 juta barel per hari selama perang berlangsung. Pengurangan ini setara dengan 2 kali lipat total konsumsi minyak negara Jerman dalam sehari.
Namun ekonomi Tiongkok tetap berjalan stabil tanpa guncangan yang berarti. Keputusan Tiongkok untuk mengirim pembelian minyak dalam jumlah masif ini justru menciptakan efek tak terduga. Mereka berhasil menahan agar harga minyak dunia tak melonjak makin liar ke angka yang tak masuk akal. Hal ini memberikan Tiongkok daya tawar politik yang luar biasa besar terhadap Amerika Serikat. Menariknya, krisis energi dunia tak hanya gagal melukai Tiongkok, tapi justru berubah menjadi strategi pemasaran paling sukses sepanjang sejarah bagi industri manufaktur teknologi ramah lingkungan milik Beijing. Kemudian bab 2, berkah perang bagi industri teknologi hijau Tiongkok. Jadi, ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan bahwa di dalam setiap krisis selalu ada peluang. Nah, bagi Tiongkok, perang di Timur Tengah bukan sekedar peluang biasa, melainkan sebuah panggung promosi gratis berskala internasional untuk produk-produk manufaktur andalan mereka, yaitu teknologi energi hijau. Ketika Amerika Serikat dan Israel terjebak dalam konflik bersenjata dengan Iran, efek samping yang paling instan dirasakan oleh seluruh dunia adalah meroketnya harga minyak bumi. Kenaikan harga ini langsung memicu gelombang inflasi global. Biaya transportasi naik, harga barang-barang kebutuhan pokok meroket, dan biaya hidup masyarakat di berbagai belahan dunia menjadi semakin mencekik. Situasi ini menjadi alarm peringatan yang sangat keras bagi pemerintah di seluruh dunia. Mereka mendadak tersadar betapa berbahayanya menggantungkan nasib ekonomi negara pada komunitas yang sangat tak stabil dan rentan konflik seperti minyak bumi. Solusinya, dunia harus segera pindah ke energi alternatif. Disinilah letak keberuntungan Tiongkok. Di saat dunia panik mencari alternatif selain minyak bumi, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang sudah siap memproduksi perangkat energi bersih dalam skala raksasa. Boleh dikatakan, Amerika dan Israel secara tak langsung telah menjadi tim marketing terbaik yang mengampanyekan teknologi hijau Tiongkok ke seluruh dunia. Sejak tahun 2000, para perencana ekonomi di Beijing sudah mengambil keputusan nekat. Mereka sadar tak akan bisa mengalahkan dominasi Barat dan Jepang jika ikut bermain di industri mobil konvensional berbasis bensin. Jadi mereka memilih untuk melompati teknologi itu dan langsung berinvestasi besar-besaran pada kendaraan listrik serta energi terbarukan. Hasil dari taruhan jangka panjang tersebut dapat kita lihat hari ini, di mana Tiongkok secara mutlak mendominasi rantai pasok energi bersih global. Perusahaan raksasa Tiongkok seperti BYD, Geely, Xpeng, dan lainnya itu menguasai 70% dari total produksi mobil listrik di seluruh dunia. Komponen paling krusial untuk mobil listrik ini dikuasai Tiongkok secara absolut, di mana 89% kapasitas produksi global berada di dalam negeri mereka sendiri. Tiongkok memproduksi sekitar 80% dari total pasokan panel surya di bumi. Jadi, melihat dominasi Tiongkok yang semakin tak terbendung, Amerika Serikat dan Eropa sebenarnya sudah mencoba memasang benteng pertahanan ekonomi. Mereka menerapkan tarif pajak ataupun bea masuk yang sangat tinggi untuk melindungi industri dalam negeri mereka sendiri dari serbuan produk murah Tiongkok. Amerika Serikat misalnya menerapkan tarif luar biasa tinggi sebesar 100% untuk mobil listrik Tiongkok dan 50% untuk panel surya Tiongkok. Sementara itu, Uni Eropa juga menerapkan tarif yang cukup tinggi, yaitu sekitar 35% untuk mobil listrik Tiongkok. Namun, strategi Barat ini terbukti tak efektif untuk membendung laju perdagangan Tiongkok. Mengapa? Karena dunia ini bukan hanya berisi Amerika dan Eropa. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang tak menerapkan tarif tinggi tersebut justru langsung berbondong-bondong memborong teknologi murah dari Tiongkok demi menyelamatkan ekonomi mereka dari krisis harga minyak. Data pertumbuhan ekspor Tiongkok setelah perang di Iran pecah sangat mencengangkan. Hanya dalam waktu 2 bulan sejak perang dimulai sekitar bulan April, volume ekspor panel surya Tiongkok langsung meroket sebesar 60% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kemudian 1 bulan kemudian, yaitu bulan Mei, angka ekspor mobil listrik Tiongkok mencatat lonjakan yang jauh lebih gila lagi, yaitu naik hingga 110%. Perang ini secara jelas memisahkan posisi kedua negara superpower. Amerika saat ini memang berstatus sebagai produsen minyak bumi terbesar di dunia. Namun minyak adalah teknologi masa lalu yang penuh konflik. Di sisi lain, Tiongkok menempatkan dirinya sebagai produsen perangkat energi bersih terbesar di dunia. Teknologi masa depan yang dicari semua orang.
Ketika harga minyak naik, Amerika mungkin mendapat keuntungan jangka pendek dari penjualan minyaknya, tetapi reputasi ekonomi mereka rusak karena memicu inflasi global. Sebaliknya, Tiongkok memanen keuntungan jangka panjang karena struktur ekonominya bergeser menjadi penyedia solusi energi masa depan. Keuntungan Tiongkok tak berhenti sampai di sektor perdagangan fisik saja. Meroketnya penjualan barang manufaktur Tiongkok ini juga membawa dampak yang jauh lebih mengerikan bagi Amerika, yaitu mulai runtuhnya kedikdayaan mata uang dolar Amerika di panggung finansial dunia. Kemudian bab 3, senjata finansial baru, dedolarisasi dan sistem CHIPS. Jika Anda ingin memahami dari mana asal-usul kekuatan utama Amerika Serikat sebagai negara superpower, jawabannya bukan hanya terletak pada jet tempur atau kapal induknya, melainkan pada mata uangnya, yaitu dolar AS. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, dolar Amerika telah menjadi penguasa tunggal yang mendominasi sekitar 80% transaksi perdagangan internasional. Dominasi ini memberikan keuntungan luar biasa bagi Amerika, karena hampir semua transaksi internasional menggunakan dolar. Uang tersebut otomatis harus melewati sistem perbankan Amerika. Artinya, Amerika memiliki kekuatan bak dewa untuk memantau, membatasi atau memblokir siapapun yang tak patuh dari jaringan ekonomi dunia lewat instrumen sanksi. Namun perang di Iran yang berlarut-larut justru mempercepat runtuhnya sistem pertahanan finansial Amerika ini, sebuah fenomena yang kini dikenal sebagai dedolarisasi. Selama bertahun-tahun, jika ada negara yang berani melawan Barat, Amerika akan langsung mencoret negara tersebut dari SWIFT, jaringan komunikasi keuangan global utama dunia yang beroperasi di bawah pengaruh kuat Amerika dan hukum Uni Eropa. Iran, Rusia, dan Korea Utara adalah contoh nyata dari negara-negara yang dikucilkan dari SWIFT sehingga mereka sempat kesulitan menjual komoditas utamanya ke luar negeri. Namun logika sanksi ini berubah total akibat perang. Alih-alih menyerah, negara-negara yang dijatuhi sanksi berat ini justru berkumpul dan mencari jalan pintas berbisnis langsung dengan Tiongkok menggunakan mata uang yuan. Karena transaksi tersebut dilakukan tanpa dolar, sistem perbankan Amerika sama sekali tak bisa memantau apalagi memblokirnya. Dan mari kita lihat angka real perpindahan transaksi yang terjadi. Yang pertama di kasus Iran. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, sekitar 90% dari total ekspor minyak Iran dijual ke Tiongkok. Menurut data EIA, sebahagian besar transaksi raksasa ini diselesaikan menggunakan mata uang yuan, bukan dolar. Bahkan selama perang, Iran menerapkan kebijakan unik di Selat Hormuz. Kapal dagang asing boleh lewat dengan aman asalkan mereka membayar biaya tol menggunakan yuan atau mata uang kripto. Kemudian kasus Rusia. Jadi pola yang sama terulang pasca invasi ke Ukraina. Setelah asetnya dibekukan oleh Barat, Rusia mengalihkan perdagangan energinya ke Beijing menggunakan yuan. Berdasarkan laporan pemerintah Rusia per pertengahan tahun 2026, lebih dari 90% perdagangan antara Rusia dan Tiongkok kini sudah bebas dari dolar, beralih sepenuhnya ke kombinasi yuan dan rubel. Padahal sebelum sanksi Barat dijatuhkan, transaksi menggunakan yuan di Rusia hanya berkisar di angka 2% saja. Tiongkok sebenarnya sudah mencium risiko sanksi Barat ini sejak lama. Pada tahun 2015, mereka secara diam-diam membangun sebuah sistem clearing keuangan yang mandiri yang bernama Cross Border Interbank Payment System ataupun CIPS, CIPS. Sederhananya, CIPS adalah replika atau SWIFT versi Tiongkok yang menggunakan mata uang yuan sebagai basis utamanya. Sebelum perang Iran pecah pada tahun 2025, volume transaksi harian di CIPS itu berada di angka rata-rata 680 miliar yuan, setara 100 miliar US dollar Amerika. Namun berdasarkan data dari lembaga pemikir The Atlantic Council di Washington, hanya dalam waktu 3 bulan setelah perang di Iran dimulai, volume transaksi harian di CIPS itu langsung melonjak tajam sebesar 15%, menembus angka 790 miliar yuan yang setara 115 miliar US dollar per hari. Memang harus diakui, jaringan SWIFT milik Barat saat ini masih memegang volume yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 5 triliun US dollar per hari. Namun, grafik pertumbuhan CIPS
tak boleh diremehkan karena volumenya telah melonjak lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2020. Dengan tren percepatan pasca perang ini, chips memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pesaing utama atau bahkan jalur alternatif mutlak yang menggantikan hegemoni shift di masa depan. Secara makro, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2021, penggunaan mata uang yuan dalam pembiayaan perdagangan global telah melonjak 3 kali lipat hingga menyentuh angka sekitar 6%. Angka ini secara resmi menempatkan yuan sebagai mata uang global kedua yang paling banyak digunakan di dunia, berhasil mendepak posisi mata uang euro dan kini berada tepat di belakang posisi dolar Amerika. Kondisi finansial baru ini jelas menjadi berkah besar bagi Beijing. Di satu sisi, kemampuan Amerika Serikat untuk mengontrol dan mengawasi arus keuangan global tergerus secara signifikan. Di sisi lain, Tiongkok berhasil membangun sebuah ekosistem ekonomi internasional baru yang kebal dari pengaruh Washington. Melemahnya taji finansial Amerika Serikat ini rupanya berjalan beriringan dengan jatuhnya reputasi moral mereka di mata masyarakat internasional. Bagaimana peta persepsi dunia berubah haluan dan mulai lebih menyukai Tiongkok ketimbang Amerika Serikat. Dan untuk itu, bab 5 bergesernya kiblat opini publik dunia. Jadi, dalam sebuah persaingan menjadi pemimpin dunia, kekuatan militer dan uang saja tak cukup. Ada satu elemen tak kasat mata yang tak kalah penting, yaitu reputasi global. Di panggung geopolitik, elemen ini sering disebut sebagai soft power, kemampuan sebuah negara untuk membuat negara lain menyukai, menghormati, dan mempercayai mereka secara sukarela. Dalam puluhan tahun, Amerika Serikat adalah juara bertahan dalam urusan ini. Lewat pengaruh budaya, bantuan ekonomi, dan citra sebagai penjaga perdamaian dunia, Amerika sukses membuat mayoritas negara di bumi berpihak kepada mereka. Namun, perang di Iran menjadi titik balik yang menghancurkan reputasi tersebut, dan ironisnya memberikan keuntungan reputasi yang luar biasa bagi Tiongkok. Untuk memahami seberapa parah kerusakan citra yang dialami Amerika, kita bisa melihat data ilmiah yang dirilis oleh Pew Research Center, sebuah lembaga pemikir independen terkemuka yang berbasis di Washington. Sejak tahun 2002, lembaga ini rutin melakukan jejak pendapat tahunan untuk mengukur tren sentimen masyarakat dunia terhadap Amerika dan Tiongkok. Pada periode antara Februari hingga Mei tahun 2026, tepat setelah perang di Iran berkecamuk, Pew melakukan survei berskala besar terhadap lebih dari 42.000 orang di 36 negara. Hasilnya sangat mengejutkan dunia diplomasi. Untuk pertama kali dalam sejarah sejak tahun 2002, sebanyak 25 dari 36 negara yang disurvei menyatakan bahwa mereka kini memiliki pandangan yang jauh lebih positif terhadap Tiongkok dibandingkan terhadap Amerika Serikat. Pergeseran opini publik ini bahkan terjadi di dalam negara-negara yang selama ini berstatus sebagai sekutu dekat atau mitra strategis Amerika Serikat. Negara dengan pergeseran opini terbesar yaitu Kanada, Yunani, Spanyol, Italia, dan Indonesia mencatat lompatan sentimen paling drastis di mana masyarakatnya berbalik arah meninggalkan simpati pada Amerika dan beralih mendukung Tiongkok. Kemudian rekor tertinggi untuk Tiongkok yaitu pandangan positif terhadap Tiongkok itu mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di negara-negara seperti Italia, Spanyol, Turki, Meksiko, dan juga Kolombia. Dan dari seluruh negara di benua Eropa yang disurvei pada tahun 2026, hanya tinggal 2 negara saja yang masyarakatnya masih lebih menyukai Amerika ketimbang Tiongkok, yaitu Polandia dan Hungaria. Di luar kedua negara itu, justru seluruh masyarakat di wilayah Eropa Barat dan Eropa Selatan kini memandang Tiongkok dengan rapor yang jauh lebih baik. Kemerosotan citra Amerika Serikat ini bukan tanpa alasan. Keputusan Washington untuk memulai perang di Venezuela, termasuk menangkap presidennya, lalu disusul agresi militer ke Iran, serta ancaman-ancaman serupa terhadap negara lain seperti Kuba hingga wilayah Greenland, membuat dunia melihat bahwa Amerika sebagai aktor yang sangat agresif, nekat, dan tak bisa diprediksi. Lebih buruk, ketidakmampuan Amerika untuk segera menyelesaikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz membuat banyak negara sekutunya merasa dirugikan. Sekutu di Eropa merasa sangat frustasi karena perang yang dimulai oleh Amerika ini memicu lonjakan harga energi dan inflasi yang merusak ekonomi domestik mereka.
Ditambah lagi kepemimpinan Donald Trump saat itu menuntut sekutu Eropa untuk ikut mengirim bantuan militer ke sebuah perang yang tak pernah mereka inginkan. Kemudian sekutu di negara Teluk, yaitu negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia merasa jengkel karena kota-kota, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi mereka ikut terancam akibat konflik ini. Rasa frustasi ini mendorong negara seperti Arab Saudi dan Qatar mulai mengambil jarak aman dan menyeimbangkan hubungan mereka secara adil antara Washington dan juga Beijing. Di seberang jalan, Tiongkok berhasil memanfaatkan situasi ini dengan sangat cerdik. Tiongkok bukannya tak punya masalah. Mereka punya klaim sepihak yang agresif di Laut Tiongkok Selatan, isu Taiwan, serta konflik perbatasan darat dengan India dan juga Bhutan. Namun, jika dibandingkan dengan aksi militer Amerika di Timur Tengah yang mengacaukan ekonomi global secara langsung, masalah-masalah regional Tiongkok tersebut mendadak terlihat jauh lebih remeh dan kurang sembrono di mata masyarakat internasional. Tiongkok berhasil menampilkan diri sebagai negara besar yang stabil, rasional, dan bisa diprediksi. Ketika Amerika sibuk menjatuhkan bom dan sanksi, Tiongkok datang membawa proposal bisnis, investasi infrastruktur, dan solusi energi bersih. Pergeseran persepsi dunia ini tentu menjadi modal politik yang sangat berharga bagi Tiongkok. Keuntungan ini semakin sempurna ketika kekuatan militer Amerika di wilayah Asia Pasifik mulai terkuras demi membiayai perang di Timur Tengah. Sebuah kondisi yang langsung memberi tekanan psikologis berat pada Taiwan. Kemudian bab 5, terkurasnya militer Amerika dan pukulan mental bagi Taiwan. Di dalam catur geopolitik global, wilayah Asia Timur khususnya Selat Taiwan adalah salah satu titik paling panas di dunia. Selama bertahun-tahun Taiwan bisa berdiri tegak menghadapi tekanan Tiongkok karena adanya satu jaminan mutlak, yaitu panji perlindungan militer dari Amerika Serikat. Pemerintah Taiwan selalu percaya bahwa jika Tiongkok nekat melakukan invasi, armada militer Amerika Serikat yang perkasa akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, perang di Iran mengubah total kalkulasi dan keyakinan tersebut. Perang di Timur Tengah ini tak hanya menguras isi dompet Amerika, tetapi juga menyedot aset militer mereka keluar dari Asia Timur. Ketika perang melawan Iran berubah menjadi konflik yang panjang dan melelahkan, Pentagon, Kementerian Pertahanan Amerika, mulai kehabisan opsi. Mereka terpaksa membakar pasokan amunisi canggih senilai puluhan miliar dolar di Timur Tengah. Amunisi yang sebenarnya dialokasikan dan disimpan untuk persiapan konflik masa depan di Asia Timur melawan Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Amerika Serikat terpaksa mengambil keputusan nekat demi menambal kebutuhan perang di Iran. Amerika menarik baterai rudal pertahanan udara canggih Patriot dan pencegat THAAD yang tadinya disiagakan di Korea Selatan untuk menjaga wilayah tersebut dari ancaman Korea Utara dan Tiongkok, lalu memindahkannya ke Timur Tengah. Amerika menarik kapal induk USS Abraham Lincoln dari posisinya di Laut Tiongkok Selatan dan mengirimkannya ke Timur Tengah untuk memperkuat armada tempur di sana. Penarikan aset-aset krusial ini secara otomatis mengubah keseimbangan kekuatan militer di Asia Timur. Tanpa kehadiran kapal induk dan sistem pertahanan udara Amerika yang memadai, Tiongkok mendadak memiliki ruang gerak yang jauh lebih bebas di halaman rumahnya sendiri. Efek samping yang paling mematikan dari situasi ini bukanlah pergeseran fisik militer, melainkan hancurnya mental dan kepercayaan para pemimpin di Taiwan. Saat melihat sekutu utama mereka pontang-panting di Timur Tengah, Taiwan terpaksa menghadapi sebuah pertanyaan yang sangat tak nyaman. Jadi, jika militer Amerika Serikat bahkan tak sanggup mengalahkan militer regional kelas 2 seperti Iran dengan cepat, apakah mereka benar-benar mau dan mampu mengambil risiko perang yang jauh lebih besar melawan negara adidaya nuklir seperti Tiongkok hanya demi membela Taiwan? Kondisi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh mesin propaganda Tiongkok. Beijing mulai membangun narasi bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan usang yang sudah lelah, terkuras, dan tak bisa lagi diandalkan sebagai pelindung. Strategi utama Tiongkok terhadap Taiwan sebenarnya bukanlah melakukan invasi militer yang berdarah-darah dan mahal, melainkan membuat Taiwan menyerah secara sukarela melalui jalur diplomasi dan tekanan psikologis. Dengan menunjukkan fakta bahwa Amerika sedang kewalahan di Iran, Tiongkok bisa menekan para pemimpin Taiwan agar menjadi lebih kooperatif dan menerima ide penyatuan dengan Tiongkok daratan tanpa perlu meletuskan satu peluru pun.
Secara keseluruhan, perang yang diinisiasi oleh Amerika dan Israel di Iran memang memberikan beberapa dampak negatif kecil bagi Tiongkok, seperti kenaikan harga energi global dan gangguan rantai pasok manufaktur. Namun jika ditimbang dengan kerugian raksasa yang dialami Amerika, Tiongkok keluar sebagai pemenang mutlak dari konflik ini. Dalam kurun waktu seperempat abad terakhir, Amerika Serikat telah menguras habis energi, uang, reputasi, dan pasokan militernya dalam 3 pertualangan militer besar di Timur Tengah, Afghanistan, Irak, dan sekarang Iran. Di sisi lain, Tiongkok memilih jalan yang sangat sabar. Mereka fokus membangun kekuatan manufaktur, mengamankan cadangan energi dalam negeri, mendominasi teknologi masa depan, dan memperkuat pengaruh diplomatik. Kondisi hari ini mengingatkan kita pada nasihat terkenal dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Jangan pernah interupsi musuhmu ketika dia sedang membuat kesalahan. Tiongkok memahami betul strategi ini. Tanpa perlu mengirim satupun tentara ke medan perang, mereka berhasil memenangkan babak penting dalam perebutan tahta penguasa dunia. Dan demikian video ini, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.